sahabat kita. Halo pemirsa, selamat malam. Apa kabar Anda? Senang sekali rasanya kita bisa bersua kembali. Tentunya kami berharap Anda sekeluarga tetap dalam keadaan sehat, sejahtera, dan berbahagia. Ada saya di sini, Doni The Kaiser. Dan saya, Don Bosco Selamat. Kita menyapa pemirsa lewat program kesayangan Anda, yaitu Don Cast. Kenapa Don? Karena ada Don and Don. Nah, Don Junior, Don Jangan Junior, gitu, Bang. Don Senior. Iya, Senior. Castnya bukan cast ini ya, Bang ya? Bukan, harus dibaca cast. Cast, ya. Casting. Ya, kita bisa menghabiskan waktu lama berdebat soal cast, Bang. Tapi ada orang yang dulu sering hadir dalam panggung perdebatan. Ya. Abang pasti ingat orang ini. Selalu menghiasi layar perdebatan dan dia orang yang memberikan kritik yang keras dan tajam. Ketika tidak terlihat di layar atau jarang terlihat di layar, we feel missing. Saya kangen sama dia, Missing Bang. somebody. Kangen banget. Karena hampir tiap hari ketemu. Ya kan? Orangnya memang komplit. Aktivis, Aktivis, ya. politisi, Politisi lengkap. pengamat, Iya. Legislator. pemain lapangan, legislator. Dan jangan lupa. Kalau kritik tajam, lugas, tapi kadang-kadang bisa kita ketawa, ngakak dengar. Jangan lupa, ada bintang Mahaputranya. Oh, padahal yang kasih bintang Mahaputra itu orang yang dikritik. Ini dia tamu istimewa kita edisi kali ini, yaitu Fahri Hamzah. Terima Bang Fahri, kasih. apa kabar? Terima kasih saya diundang. Terima kasih. Bang Don, Malah dua kita Don. senang. Hormatan bagi kami, Bang Fahri. Thank you. Apa kabar, Bang? Baik. Sehat ya? Tidak biasanya kamu tanya apa kabar. Karena dulu kan setiap hari ketemu dengan suaranya yang lantang, gitu kan. Tapi memang penampilan Abang agak berbeda ya, lebih fresh gitu loh. Apa karena sudah tidak mengkritik Jokowi gitu? Ya lucu, saya waktu pensiun dari DPR 2019, saya akhirnya tahu positioning bahwa saya nggak lagi menjadi anggota dewan. Saya tahu waktu saya menjadi kritik pemerintah itu banyak warriornya di belakang, banyak pendukungnya. Tapi kadang-kadang sebagian mendukung dengan idealis dan logis, ada juga karena emosi. Jadi dia menumpangi saya. Jadi waktu saya bilang saya pensiun dari DPR, jadi saya tidak mengkritik pemerintah, tapi saya mengkritik sistem. Karena saya rakyat sekarang bayar pajak, saya ingin sistem pemerintahnya baik gitu. Awalnya yang marah juga rupanya. Kenapa nggak kayak dulu lagi? Suruh maki-maki Pak Jokowi dong. Ya makanya rakyat menumpang ke seorang yang namanya Fahri Hamzah itu normal karena wakil rakyat kan. Iya. Makanya setelah kita nggak jadi wakil rakyat harus tahu diri. Ya, saya pulang kampung sering ya kan, karena dulu waktu menjabat itu jarang pulang kampung ya kan, hanya waktu reses-reses saja. Pulang kampung, ngurus kampung, dan jarang ngomong gitu. Dan kalau ngomong pun saya kritik semuanya. Termasuk terutama sekali ya anggota dewan yang kita memang pilih untuk mengkritik kan begitu. Orang nggak terima, kenapa dewan dikritik, presiden dong gitu. Aku putar balik ya kan. Pak Jokowi udah kasih bintang Mahaputra, masa dikritik gitu. Dulu beliau ini dianggap sebagai salah satu sumber kegaduhan. Jadi ada beberapa spot tuh. Dan senternya itu ada di dia. Sumber kegaduhan. Tiba-tiba kok hilang gitu. Sekarang kan Bang Fahri wakil ketua umum Partai Gelora kan? Ya. Bagaimana kegiatan aktivitas sebagai waketum Gelora? Ya kita sekarang lagi ngurus pilkada ya paling banyak, karena kita ada 75 kursi dan 1 di provinsi. Relatif ramai karena rupanya juga meskipun di beberapa tempat kita nggak punya kursi, cukup banyak juga peminat yang mengajak gabung. Karena ini bisa merepresentasikan suara baru dan sebagainya. Jadi ya cukup sibuk juga ngurusin Urus pilkada. Ya. Urus pilkada DKI juga nggak? Karena paling rame di sini. Pilkada DKI itu urusannya itu bukan urusan rakyat, tapi urusan elit sudah itu. Urusan elit. Tapi kan sebagai pemain, sebagai orang yang ada di lapangan, sebagai pengamat yang intens, kita mau tahu sebetulnya pandangan seorang Fahri Hamzah tentang pilkada di DKI. Ya,
Sebenarnya saya ingin lihat gambar besarnya aja bahwa Pak Jokowi telah memberikan atau memberanikan kita untuk memutuskan pindah ibu kota. Dan namanya ibu kotanya sama dengan nama TV kita ini kan. TV pertama yang memakai nama ibu kota. Nusantara. Ya. Ownernya sangat visioner ini. Nah, ini transisi ini harus diberi makna, ya. Dan salah satu pemaknaan yang kuat adalah bahwa 2045 nanti 100 tahun Indonesia merdeka, kita harus berani mematok marka-marka perjalanan kita sebagai bangsa gitu. Dan salah satu yang kita patok itu adalah di IKN, bahwa kita belum pernah bikin ibu kota, belum pernah bikin kantor pemerintah. Sekarang kita tunjukkan bagaimana Indonesia membangun kantornya. Ini orisinalnya kita ya. Orisinalnya kita, value kita, ya kan, simbol-simbol kita itu yang sekarang ada di sana gitu. Nah, karena itu sebenarnya perpindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN itu atau ke Nusantara itu harus diberikan makna yang baik gitu, yang kuat begitu. Karena itulah sebenarnya saya lebih setuju kalau pilkada di DKI itu sebenarnya, kalau saya di DKJ sekarang ini, saya lebih setuju sebenarnya itu ditiadakan, tapi pilkada kota diadakan. Jadi pilkada Jakarta Barat, Jakarta Timur, tingkat kotanya ya. Tingkat itu kota. ya, di kotanya yang diadakan. Jadi gubernurnya ditunjuk. Jadi gubernurnya itu kalau nggak ditunjuk ya dipilih oleh DPRD saja, supaya dia murni bekerja untuk pemerintah pusat. Ya. Karena ada ironi di DKI ini. Di DKI ini 70% elit kita tinggal di sini. 70% uang beredar ada di sini. 100% diplomat dan tamu negara tibanya di sini. Itu kalau gubernurnya itu tidak memperkuat pemerintah pusat, bahkan mengirim sinyal bahwa dia itu sedang melawan pemerintah pusat, itu bencana bagi kita. Ini ngomongin siapa sih sebenarnya? Ya siapapun nanti, dan yang lalu, ya kan, yang telah menunjukkan gejala seperti itu harus dikoreksi. Kan saya dipilih rakyat katanya. Nah itu dia kan, makanya saya termasuk yang mengusulkan agar gubernur tidak dipilih rakyat, karena konfliknya muncul di dua tempat. Pertama, bupati wali kota juga berkonflik dengan dia atas klaim punya rakyat. Betul. Padahal gubernur itu adalah milik pemerintah pusat untuk melayani pemerintah daerah dalam undang-undang otonomi kita. Nanti gubernur-gubernur di daerah besar, DKI, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah berpikir, saya kan rakyatnya banyak yang milih, jadi layak pun jadi presiden. Nantanglah dia presiden. Gubernur rasa presiden. Gubernur rasa, ini yang tidak sehat menurut saya, karena itu harus dilihat dengan baik. Apalagi tadi dalam rangka melanjutkan gagasan perpindahan ibu kota yang sudah dicanangkan oleh Pak Jokowi ini, menurut saya itu harus kita amankan lah dalam proses politik ke depan. Bang, ini kenapa pendapatnya begini? Apakah karena sudah ada bintang Mahaputra? Enggak, saya coba begini ya. Saya terus terang begini. Saya pernah debat dengan seorang, menurut saya sih filosof ya. Ya kebetulan orang luar. Agak tajam saya berdebat tentang Pak Jokowi karena saya mengungkap kepada dia bahwa Pak Jokowi terlalu sederhana. Gitu. Tapi dia jawab saya dengan singkat begitu. Kamu kira orang bisa mengalahkan orang di kota 2 kali, dia bilang, di provinsi dan di negaranya 2 kali. Kamu anggap orang sederhana, dia bilang. Come on, dia bilang, coba kamu berpikir agak dalam. Dia bilang begitu sama saya. Saya sebagai orang politik agak tertampar dengan kalimat itu, dan saya cari tahu. Salah satu temuan saya adalah ada banyak khazanah politik yang kita nggak tahu dari Pak Jokowi itu, karena di antara yang paling kuat, terutama dalam kultur orang Jawa, itu adalah kemampuannya mengolah jiwa untuk mengatur situasi di sekitarnya, itu hebat sekali gitu. Dan kita kadang-kadang orang luar Jawa terutama itu nggak sabaran untuk melihat itu. Dan itu di antara yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Makanya saya dulu nggak bisa membaca. Saya pengkritik Pak Jokowi, tapi tahu nggak, kalau ada rapat konsultasi, dia nggak mau kalau Pak Fahri nggak hadir. Itu pesan dia kepada Setia Novanto. Walaupun waktu itu tetap jadi pengkritik. Saya pengkritik. Setia Novanto, Bambang Susetio, ya kan, Ade Komarudin, ketua DPR 3 kali karena pada waktu itu ada gonjang-ganjing. Setiap rapat konsultasi dia nggak mau kalau Pak Fahri nggak ada. Apa sebabnya? Nah, itu dia, itu satu Bang ya.
Yang kedua, waktu kita perpisahan Bang, itu dia kumpulkan ketua komisi dan ketua fraksi semua. Dia bilang yang membela saya di DPR itu hanya Pak Fahri. Wow. Yang lain nggak bela saya. Bela apa ini? Nggak tahu, waktu itu memang kita lagi terakhir kan ada perubahan undang-undang KPK kan. Ya. Jadi dia lihat saya. Tapi menurut saya ini orang aneh juga ya. Kaget dong ya. Terbalik gitu loh berpikirnya itu. Lalu kalau kita ngomong berdua gitu, ada hal-hal yang dalam yang dia katakan gitu, yang mungkin kita nggak bisa ungkapkan tempat orang, tapi dia agak dalam memantau, dia detail. Pak Prabowo ketemu saya gini, dia bilang, Fahri, kamu tahu nggak kalahnya kita dengan Jokowi apa? Micromanagement. Itu Prabowo, saya ngalah. Soal micromanagement kita kalah sama Jokowi. Dia bilang itu detail sekali, dia bilang. Jadi saya akhirnya kan setelah saya di luar kan, dan tadi saya katakan saya nggak lagi bertugas untuk mengkritik eksekutif karena saya bukan legislatif begitu ya. Saya coba baca gambar besar ini secara baik, karena itulah saya coba memahami simbol-simbol yang dia buat. IKN itu mimpi Bung Karno. Betul. Udah ada tempatnya lagi yang ditentukan. Pak Harto sempat membebaskan lahan di Jonggol, ibu kota. Pak Habibie berbicara tentang itu, semua presiden berbicara. Pak Jokowi tiba-tiba dia patok, bebaskan lahan, dia bilang dia taruh alat berat, gerak, dia bangun. Ini apa namanya gitu loh. Kan ini juga kita manusia itu banyak salah. Dan kita juga termasuk yang suka ngeritik itu juga harus sadar juga bahwa kita banyak salah. Saya lihat ini kenekatan orang ini adalah khazanah kita. Makanya saya tidak mau, apalagi karena beliau sudah akan berakhir, tidak mau bahwa beliau itu dalam situasi seolah-olah berakhir jelek. Ya. Justru dia lagi meletakkan sesuatu yang baik kita dan pemerintahan baru yang akan datang. Kita mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi dengan apa yang dia buat ini, dan kita sambut pemerintah baru. Kan begitu aja. Mau apa lagi kita coba? Kembali ke DKI dulu. Kembali ke DKJ. Ini kan Anda kan politisi sebetulnya. Ya. Ini tiba-tiba ada koalisi plus, Kim plus. Ya. Plus. Lalu Golkar menyatu dengan Gerindra plus Kim plus tadi itu, RK ke sini, dan sekarang publik berbicara tentang ini jegal Anies. Kita ingin dapat pandangannya. Menurut saya ya, harus ada introspeksi pada Anies Baswedan, pada dirinya gitu. Apa yang membawa dia di titik ini gitu, ya kan? Karena penting juga kita sebagai kita berteman, saya berteman lama sama Anies, tapi kita berbeda pilihan begitu. Dan layak pun saya mengatakan kepada dia, perlu agak introspeksi juga tentang cara membaca situasi. Saya terus terang sebagai aktivis Islam kemarin itu agak kecewa dengan cara dia mengkonsolidasi kekuatan Islam dan menyerang orang-orang yang berada di luar Islam, seperti orang kayak saya ini jadi keislamannya berkurang banyak Pak. Diskonnya banyak sekali. Padahal saya lihat itu kan murni adalah transaksi dia dalam pengertian politik ya. Dengan Partai Nasdem dan PKB mengajak PKS, yang akhirnya gainnya paling banyak didapatkan oleh Nasdem dan PKB. PKS cuma dapat 3-2 sengketa relatif satu. Tapi nuansa Islamnya dalam pertarungan kemarin itu keras sekali. Dan kita-kita ini pun jadi kena serang. Jadi menurut saya Anies meletakkan diri dalam bahaya yang tidak saja bahaya bagi dia, tapi bahaya juga bagi publik. Gitu. Pada waktu itu, karena saya menghendaki sebenarnya Anies berpikir lebih sebagai tokoh tengah, gitu loh. Pada waktu itu pikiran saya. Tapi karena dia menyeret itu ke sana, akhirnya muncullah pemilu yang agak ngeri-ngeri sedap. Betul. Ya kan, agak berbahaya. Karena ambisi atau karena apa? Nah sekarang ini dia sudah dikalahkan, ya kan. Tapi kenapa dia dari calon presiden turun kembali menjadi DKI, kecuali kalau bahwa dia mau mengulang 2024 dengan cara menantang presiden dengan posisi dia sebagai gubernur dan menggalang kekuatan oposisi di belakang dia
Lalu dia mau menunjukkan bahwa dia sebagai gubernur Jakarta ini adalah calon presiden yang terkuat. Dia misalnya, itu tidak sehat bagi transformasi tadi yang saya katakan ke ibu kota itu gitu loh. Jadi kalau menurut saya sebaiknya beliau agak introspeksi dan mengambil posisi lain. Cara Bung Fahri berpikir tentang Mas Anies yang kemudian tadi itu dibilang memanfaatkan kelompok-kelompok Islam kanan ini gitu. Apakah itu juga ada dalam pikiran Kim Plus ini yang membuat misalnya ada tanda-tanda Nasdem akan ikut, PKB akan menarik dukungan. Apakah ada dalam PKS juga ikut saya dengar. PKS? Iya. PKS lain. Ya maksudnya saya khawatir ini semua Kampus orang alumninya semua orang ini juga lagi ngomong sama Anies gitu loh. Anies, lu tahu diri dikit lah, ya kan? Lu udah bikin ribut seantero Republik kemarin, ngapain lagi bikin ribut ibu kota ini kan gitu. Tahu diri atau tahan diri? Dua-duanya. Kalau begitu kita tahan diri dulu, karena sudah ada kode kita harus rehat dulu, istirahat dulu ya Bang Fahri ya. Bang Don, ini kopi atau teh? Teh. Lebih suka teh atau kopi? Dua-duanya. Oke, saya sama. Siap apapun minumannya, yang penting tamu obrolannya. Oke, kita rehat sejenak pemirsa. Kami segera kembali bersama kami tetap dalam Downcast. Terima kasih pemirsa masih tetap setia bersama kami dalam program kesayangan Anda, Downcast. Masih bersama saya, Doni The Kaiser. Dan saya, Don Bosco Slamet. Ya, kami sama-sama jurnalis, tapi Bang Don adalah jurnalis senior yang sudah mengawal. Udah senior ya? Yang mengawal banyak pemilu kan, Bang? Tolong jangan bilang tua lah. Oh enggak. Bang, tua nggak apa-apa juga. Iya, tua itu pasti. Tapi soal senioritas itu kan soal makom ya. Mau tanya apa? Mau ngomong apa? saya akan tanya ke Bang Fahri, tapi sebagai jurnalis senior, Abang juga pasti punya analisa dong tentang pilkada di Jakarta ini. Ngeri-ngeri sedap lagi nggak sih Bang? Kayak zaman waktu kita melihat Anies sama Ahok. Saya sangat surprise dengar Bung Fahri ngomong untuk mengingatkan ya mestinya Anies tahu diri lah. Tahan diri dan tahu diri ya. Tahu diri. Tetapi kan ada, kalau misalnya ini menjadi problem di masa lalu, pilkada atau pilpres itu menjadi panas karena mengeksploitasi masalah-masalah sektarian, itu juga menimbulkan pertanyaan, apakah seorang Ahok boleh eksis? Kira-kira begitu ya. Itu pertanyaan, karena kan dua-duanya di dua pilkada yang lalu kan itu kan rame dan itu kemudian terbawa terus begitu. Saya pernah ketemu Pak Jokowi. Kenapa beliau tidak terlalu berkenan dengan Pak Anies gitu. Ngomong, ya seperti biasa. Kata beliau, Pak Jokowi itu bisa menyembunyikan perasaan ketidaksukaan gitu. Dia bilang, ya saya kok tidak lihat ya ada gestur politik mereka untuk menyatu gitu. Udahlah, undang ke Ahok makan gitu. Nggak usah ngomong apa-apa. Tetapi itu akan berpengaruh pada publik. Gitu. Ketemunya pun nggak sengaja kan 3 kali. Ya gimana caranya? Tidak perlu ada pidato macam-macam bahwa kita menyatu gitu. Tapi duduk saja di satu meja, makan atau minum, itu sudah memperlihatkan gestur untuk membuat DKI itu selesai dalam polarisasi. Selesai. Gitu. Artinya tidak ada upaya dari Anies untuk melakukan menurut itu beliau sebagai pemenang. Saya tidak bisa mengatakan semuanya karena banyak hal yang dikatakan, tetapi itu yang bisa saya ungkapkan cara saya membahasakannya. Tapi kembali lagi soal bagaimana kemudian Anies dijegal. Ini kan memang problem. Elektabilitasnya kan bagus sebetulnya. Justru itu harus dijegal, Bang. Harus dijegal, Bang. Iya, betul. Sekarang kan pertanyaan berikutnya, kita melanjutkan pertanyaan itu, Bung Fahri, kan kemudian kan itu akan beralih ke orang seperti RK. Ridwan Kamil. Kita tahu prestasinya seperti apa, lalu kemudian kekurangannya seperti apa begitu. Itu kan kita tahu semuanya ya. Cuman itu kan kalau melawan kota kosong. Ini sekarang lagi rame wacananya. Itu punya risiko politik kan? Maksudnya kalau lawan kota kosong. Kalau saya sih melihatnya, makanya saya dari awal mengatakan Pilgub itu sebaiknya ditiadakan. Setuju. Karena kan
Jakarta ini, kalau saya kan penduduk bisa dibilang tinggal di Cibubur, tapi bisa dibilang dekat dengan Jakarta Timur. Jakarta Timur nggak diurus oleh gubernur karena kejauhan, Pak. Betul. Kasih aja ke wali kotanya dipilih rakyat. Supaya kalau orang ngadu, itu ngadunya dekat. Ini orang harus ngadu sama gubernurnya jauh. Wali kotanya nggak punya determinasi karena dia dipilih oleh gubernur, dia nggak dipilih oleh rakyat. Nah, yang begini-begini seharusnya ini kita baca sebagai persoalan sistem gitu loh. Sehingga sebenarnya kalau kita mau tata DKI ini secara lebih baik atau dikaji secara lebih baik dalam transisi seperti ini, ya kita bikin suksesinya yang lebih adem gitu. Supaya implikasi politiknya pada gubernur itu nggak banyak. Ketika dia bilang suksesnya lebih adem, kok akan susah mempercayai Nggak cocok keluar. Karena begini, Pak. Karena kita mau kan gini ya. Saya selalu bilang gitu dulu. Misalnya dulu saya kan kritik misalnya Menteri BUMN. Tolong Menteri BUMN itu agak rapi, pakai jas, pakai dasi. Sebab dia harus nampak sebagai pengusaha. Jangan nampak sebagai politisi. Sebab itu kamu mimpinnya itu bisnis, bilang gitu kan. Sama juga gubernur ini kalau dipilih dalam situasi konflik ideologi yang berdarah-darah, iya kalau yang menang mirip dengan jalannya presiden. Tapi bagaimana kalau dia niat untuk melawan presiden? Dan siapapun gubernur DKI ini yang dipilih oleh pilihan rakyat, besar kemungkinannya dia tergoda untuk maju 2029. Besar sekali. Apalagi di belakang ini ada kelompok yang menunggu nyari lawannya presiden. Apa yang berbeda dengan seorang RK ketika dia jadi gubernur DKI dan kemudian akan menjadi presiden di 2029? Ya kalau RK mungkin dianya sih selama ini nggak kelihatan ya. Sama juga dengan Anies Baswedan. Tapi bagaimana kalau ada orang yang mengangkat spanduk bahwa RK itu adalah kelompok yang mengoposisi lah secara ideologis menempel pada kekuatan lama politik aliran kita. Kan itu yang bermasalah. Dan itu tidak ada di RK. Itu dia kan, tidak ada pun bisa diadakan. Ya kan? Jadi karena itulah saya kira lebih baik tensinya diturunkan sehingga metode pemilihannya itu dibikin lebih sederhana. Jadi kalau misalnya nanti RK melawan kotak kosong atau siapapun melawan kotak kosong, menurut saya ya karena politik kotak kosong ini diizinkan di negara kita karena adanya threshold dan lain-lain sebagainya, gitu ya, begitu aja lah gitu. Sehingga buat saya adalah penyelamatan transisi menuju IKN. Tapi mungkin banyak orang yang mau battleground DKI ini tetap adalah battleground yang berdarah-darah dan bergetah-getah gitu. Karena inilah kota yang paling panas di dunia. Bagaimana ini pemimpin Indonesia di DKI ini dulu di ibu kota bisa berpikir waras? Tiap hari demo terbesar di sini. Konflik ideologi ada di sini. Ya kan, semua yang kacau balau itu ada di sini. Termasuk pengkritik presiden terbesar ada di sini ya. Itu dia. Udah gitu kotanya kotor ya kan. Gubernur berantem sama presiden. Lupa. Banjir nggak diurus. Karena dia nggak kerjasama sama presiden. Banjir, macet, polusi tidak mungkin bisa selesaikan oleh gubernur. Ini pertanyaan warung kopi nih ya. Kalau abang jadi Anies, kenapa harus maju lagi? Istilahnya kalau bicara mantan capres itu kan di sini kan. Kalau mau jadi cagup ya kan, itu kan di sini gitu loh. Karena persiapan 2029. Jadi ini soal ambisi. Soal 2029. Itu yang saya bilang, tolonglah Jakarta ini bebannya dikurangi dari yang begituan. Kasih kesempatan rakyat Jakarta itu menikmati jalan yang tidak macet. Maksudnya yang jadi beban itu Anies atau siapa? Loh, gubernur kalau kerjaannya besok itu mau berkontestasi dengan presiden, maka dia akan membangun blok oposisi. Itu case yang paling jelas itu soal naturalisasi atau yang sungai normalisasi. Itu akhirnya itu kan semuanya di Menteri PU. Tapi kalau dia berantem sama presiden, tentu presiden bilang itu kenapa gubernur kayak begitu. Secara natural akhirnya Menteri PU-nya bisa bilang wah itu dia nggak kooperatif. Kita maunya ke sana berdasarkan keputusan kementerian, dia maunya ke situ karena di situ banyak orang tinggal, dia bisa dapat suara. Kan begini kan nggak bisa dihindari, Pak. Makanya saya bilang kasihan warga Jakarta ini. Tapi kan Anies kan selama ini dikenal sebagai orang yang santun dan baik.
Mas Fahri. Ya soal santun dan baik itu soal lain, tapi kan soal berkelahi di Pilpres kan itu soal cita-cita dasar itu. Saya ingat ketika beliau berulang-ulang mengatakan pemilihan langsung itu ke wali kota atau ke tingkat 2 itu coba buka lagi notulen ketika Menteri Dalam Negeri dulu almarhum Rudini. Iya. Saya kebetulan menginterviewnya. Iya. Dia merasa undang-undang ini janggal kalau pemilihan langsung itu juga untuk gubernur. Iya. Itu dia sudah mengatakan bahwa itu, ini Pak. tidak akan betul, Iya. tidak benar gitu. Iya. Jadi Saya nggak baca itu Bang, tapi feeling saya gubernur tuh pelayan pemerintah pusat. betul. Ngapain dia Panjangan dikasih tangan mandat? pemerintah pusat di Iya. daerah kan? Jadi dia nanti dengan bupati dia ngomong begini dengan wali kota, saya ini tidak ada kepentingan melawan Anda karena saya dipilih pemerintah pusat. Iya, iya. Saya nggak akan berkontestasi dengan Anda. Tolong kita bersatu Iya. membangun provinsi ini. Apa aspirasi Anda saya bawa ke pusat. Pemerintah pusat ada program ini. Ayo kita bersatu. Jalan Pak daerah Pak. Ini nggak bottlenecknya banyak banget. Iya, iya, Nah ini yang saya kira harus kita akhiri. kembali ke Kim Plus. Kalau PKS saja ikut di situ Ya. dan yang lain-lain di luar itu ikut di situ, kan orang bicara bahwa konsesinya adalah posisi kabinet, Ya. membagi kursi. Apakah betul seperti itu? Saya penganut presidensialisme bahwa presiden tidak boleh dibergen. Oke. Hak prerogatif presiden tidak boleh dibergen. Karena rakyat mengamanahkan kekuasaan itu kepada presiden, maka hak prerogatif presiden itu harus berjalan. Gitu, dia mau kasih menterinya kepada siapa, ya kan? Halo pemirsa di rumah, welcome to Celebrity Fresh News Podcast. Itu dia itu. Dapatkan Yang terjadi pada Pak Jokowi kemarin tuh banyak Pak Jokowi yang tidak bisa kita salahkan. Karena kementerian itu terlalu diglendotin oleh partai politik dan partai politik tuh menganggap itu tempatnya dia sampai ada katanya jatahnya. di rapat kabinet menteri bilang gini, saya di sini bukan satu bos, saya punya 2 bos. Ketua umum partai saya juga saya adalah bos saya. Gitu. Kalau saya rapat kabinet nih ditelepon dia saya pulang sekarang. Saya ikut Nah itu kacau, itu merusak presidensialisme. Kita mau presiden tuh jangan dibergen-bergen supaya keputusannya itu murni gitu. Nah saya kira itulah konteksnya Pak. Jadi partai politik karena ini sistemnya kacau kan ada koalisi tiket, nggak ada di dunia ini koalisi tiket gitu ya. Tapi di kita ada, silakan. Tapi itu koalisi tiket, bukan koalisi yang dipilih oleh rakyat, pembentukan kekuasaan. Tetapi kan selalu harus ada reason bagi partai lain untuk bergabung di Kim Plus ini kan. Ya. Reasonnya apa? Ya apa namanya? Mudah-mudahan Saya ikuti jalan berpikirnya Bung mudah-mudahan presiden bermurah hati. Nggak boleh Bukti Pak murah matok-matok. hatinya harus dapat tiket dong. Iya itu bermurah hati. Iya kan? Iya. Tapi jangan paksa. Oh jangan paksa Pak. Jadi itu juga yang Jangan ngambek juga. itu juga yang menurut saya perlu diatur ke depan bahwa negara itu tidak dikelola oleh partai politik. Negara dikelola oleh elected official, oleh pejabat yang dipilih rakyat. Sebab karena yang dipilih rakyat itu presiden, anggota dewan, ya biar mereka yang ngatur negara. Iya. Makanya di Amerika, di negara-negara demokrasi yang matang tuh, kalau bicara koalisi bukan pertemuan antara ketua umum partai, Iya. tapi pertemuan antara mereka yang terpilih. Karena suara rakyat inilah yang digabungkan untuk menjadi bagian dari koalisi. Iya. Di kita ini ada ketua umum partai, ketua dewan apalah segala macam gitu. Dia nggak pernah dipilih rakyat, tapi dia terlalu kuat. Dan kadang-kadang yang dipilih oleh rakyat datang ke dia nyembah-nyembah. Sowan ya. Itu nggak boleh Pak. Demokrasi diterpedo dengan Pak, ini cara baru begitu. ini. Iya. Siapa sih yang dimaksud? Ya banyak lah. Kita perlu perbaiki lah ini. Karena begini katanya Bang Don. Nah ini visi baru untuk. Iya, tapi kan soal visi. Tadi Bang Don cerita Mendagri Rudini kan, dan ternyata sampai sekarang itu visi itu masih cocok lah untuk dilaksanakan. Cuma perkara itu kan sekarang nggak bisa ini, karena kan kita tetap harus mengikuti pola yang Ya, kita ikut pola yang ini sekarang. Ini Tapi sekarang. usulan saya, kemarin itu saya terus terang aja. Saya kan me-WA ada salah satu stafnya presiden lah. Bang, saya bilang, ini analisis saya. Dia bilang luar biasa. Dia bilang, saya lapor ya. Dia bilang, katanya dia lapor. Presiden tertarik. Cuman ini waktunya ada nggak gitu. Saya bahkan ngirim kayak naskah akademik. Ini kajian saya bilang gitu. Dia bilang, bagus, ini bisa nggak kita solusi? Ada waktu nggak? Dia bilang gitu.
Ya kalau sekarang nggak bisa, kan kemarin saya mintanya Tunggu presiden baru perpu ya. Di perpu aja Oh, saya perpu, bilang. ya, Pak SBY dulu ya. pernah perpu pilkada menjelang pilkada kok. Saya akan mengusulkan kepada pemerintah baru, sudahlah gubernur nggak usah dipilih. Setuju. Jakarta. Terlalu banyak biaya juga. 38. Ini kan ada pesta 500 Iya. 58 pesta kan cuma diambil 38 kok. Nggak berasa itu ya kan, pilkada gubernur aja kita ambil. Iya. Tapi pesta di tingkat tingkat 2 bawah. ya kan, Iya. bahkan ada pesta di tingkat desa kan, Iya. pemilihan kepala desa juga dipilih langsung. Biarin aja, tapi karena itu adalah pemilihan untuk memilih pelayan. Iya. Bukan politisi, ini politisi. Gubernur ini jadi politisi. Terutama di gubernur yang besar-besar itu tadi. Makanya, Kelahi dengan bupati dan wali kota, ngancem-ngancem pengen bergen dengan presiden. ya, makanya ada kuis yang bunyinya apa bedanya pilkada sama pilkabe? Apa bisa jawab nggak? Bisa. Apa? Pilkada katanya kalau jadi lupa. Kalau pilkabe? PKB kalau lupa jadi. Ini baru politisi tulen. Oke, kita rehat lagi. Jangan lupa pemirsa, kami segera kembali tentunya dalam program Downcast. Tetap bersama kami. Kita lanjut lagi pemirsa diskusi dalam program kesayangan Anda Downcast. Masih bersama saya Doni The Kaiser. Dan saya Don Bosco Selam. Ya, kami adalah dua jurnalis dari Nusantara TV. Yang tadi kata Nusantara itu sudah sering diulang Bang Fahri. Ya kan? Nusantara, Jokowi, Anies. Nah, ini nama-nama atau diksi yang memang menarik untuk kita diskusikan ya Bang Don ya. Betul. Tapi sebelum kembali ke Bang Fahri, saya mau nanya Bang Don dulu. Bang Don sama Pak Jokowi sedekat apa? Wah, saya merasa dekat. Perasaan abang aja. Perasaan saya. Kenapa? Biar boleh dong ya. Karena saya menginterview beliau itu ketika di Berita Satu, ketika di Metro TV. Jadi saya punya punya pengalaman yang cukup dalam. Lalu kemudian saya mencoba memahami apa yang dipikirkannya. Saya mencoba juga memahami apa yang ingin digali. Berarti bisa paham dong kira-kira apa pikirannya Pak Jokowi soal Anies Baswedan. Ya tadi saya sudah bilang, tapi kan tidak semuanya bisa dikatakan. Ya. Mas Fahri jauh lebih tahu tentang itu. Ya, saya tanya Dan dulu. saya rasa itu sudah diungkap dalam diksi yang sangat bagus tadi. Kata kuncinya jangan sampai carrier masalah-masalah lalu selalu akan dibawa terus ke Saya depan. pikir yang soal pilkada tadi. Tapi Bang Fahri sedekat apa sih hubungannya dengan Pak Jokowi? Kan kita harus membangun dua jenis persahabatan ya. Persahabatan pertama kita di ruang publik. Persahabatan kita di ruang publik itu ditandai oleh kemampuan kita untuk menjalankan fungsi-fungsi kita sebagai pejabat publik gitu. Itu yang saya hargai dari Pak Jokowi, bahwa kritik saya sebagai anggota dewan itu dianggap sebagai persahabatan di ruang publik. Karena itu beliau nggak terganggu. Bahkan beliau merasa bahwa saya harus dihadirkan. Saya pernah ngecek-ngecek juga ke orang, kenapa Pak Jokowi harus saya hadir kalau ada rapat? Dia bilang karena kalau Pak Fahri itu ngeritik, di belakangnya nggak ada apa-apa. Iya. Ada juga yang ngeritik, rupanya di belakangnya ada apa-apa gitu. Nah saya ya itu tadi satu. Lalu kemudian kalau sudah menjadi persahabatan pribadi. Nah, kalau persahabatan pribadi itu ya ada perhatian-perhatian tertentu tentang keluarga, tentang macam-macam lah jadwal pribadi orang gitu. Tapi saya memulainya persahabatan di ruang publik, persahabatan di dalam sama-sama menjalankan tugas negara. Saya dilantik jadi wakil ketua DPR, Pak SBY masih jadi presiden. Itu kira-kira bulan Oktober, kira-kira bulan Agustus September, Oktober, awal Oktober 2014. Gitu. Lalu terjadilah perpisahan di istana. Kita diundang sebagai pimpinan lembaga negara oleh Pak SBY. Saya kebetulan ada di situ. Di situ saya bikin pernyataan, Pak SBY, mohon maaf Pak, saya paling muda dan saya paling banyak salah sama Bapak. Mudah-mudahan Bapak bisa mengerti bahwa kesalahan saya
bukan persoalan pribadi, tapi tugas saya untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Saya dipeluk Pak SBY, teruskan Adinda, dia bilang gitu. Jadi yang begini-begini dalam tradisi kita bernegara harus dibiasakan. Iya. Jangan baper di ruang publik. Nah, sebentar, kata baper tadi kalau saya kaitkan dengan seorang Anies Baswedan, aspek baper, kedekatan Anda dengan Anies apakah mirip-mirip dengan Pak Jokowi? Lalu bagaimana kaitannya dengan Pilgub di Jakarta nanti? Ya Anies masih muda dan kita teman sebagai aktivis. Kalau dia terima kritik saya ini, harusnya dia lebih siap karena dia adalah eksponen dari gerakan reformasi juga. Jadi dia harus terima ini dan dia nggak usah menganggap diri. Kadang-kadang bapernya gini, dia nggak mau tanggapin. Jadi dia pernah ditanya orang, Fahri bilang begini, nggak perlu ditanggapin gitu. Jadi menurut saya itu juga semacam keluar dari keakraban itu tadi. Kan saya tidak ada menyerang pribadi dia, saya kan ini kan rasional. Tapi dekat nggak sama Anies? Ya begitulah. Begitulah. Nah, tapi ini menarik ya, kalau saya mengamati beliau ini. Setelah dari pengkritik yang keras ketika di DPR, lalu kemudian punya hubungan personal yang juga mendalam sebetulnya dengan Pak Jokowi. Ya. Sampai-sampai saya mendengar dari orang di sana, Gimana, Pak? beliau dan Anies Mata itu termasuk orang yang sering dimintai pandangan dan pendapat. Ya. Gimana itu, Mas? Cukup rutin memang. Jadi makanya waktu kita berhenti itu beliau belum pidato kemenangan 2019 sebelum beliau pidato kemenangan itu saya sama Mas Anies Anies Mata ya datang ke Istana Bogor dan kemudian mengucapkan terima kasih dan sebagainya. Selanjutnya gimana? Kita waktu itu belum ada Gelora gitu. Iya. Dia bilang Pak kita mau mencoba mengkonsolidasi cara kita untuk melakukan pendidikan politik yang lebih luas gitu supaya politik ini berbasis pada gagasan Pak. Wah bagus tuh kalau kayak gitu. Nah terus Pak boleh nggak dalam rangka Bapak memulai periode kedua, Bapak mengintroduksi gagasan tentang rekonsiliasi, gitu. Kita ngomong begitu. Memang kita udah mau karena kita tahu efek politik 2 kali pemilu plus 1 pilkada, pilpres dan pilkada di Jakarta ini kan agak mengerikan itu. Saya tahu betul tuh karena kita juga di titik api dan kita melihat itu persoalan. Dan luar biasa itu diskusi kita itu ada dalam pidato pidato pemenangan Pak Jokowi di DPR, ya kan? Dan itu luar biasa karena setelah itu kemudian berjalanlah proses rekonsiliasi, mengajak Pak Prabowo dalam kabinet dan seterusnya. Dan habis itu rutin kita mau bikin partai kita lapor sama beliau. Beliau presiden, beliau pemimpin kita mau apa kita, ya kan? Kita bilang aja Pak ini kita, waduh bagus, saya lihat celahnya. Dia bilang begitu. Jadi kita ini semangat pernah Pak Jokowi bilang saya lihat celahnya. Kalau itu gagasannya saya lihat celahnya, gitu loh. Apa maksudnya celahnya, Bang? Jadi dia bilang setiap kemenangan itu Mas gini dia bilang. Dia ceritain tentang Pilkada Jakarta. Pak Foke kan dia bilang luar biasa. Ya. Saya kan baru datang ke Solo, dia bilang gitu. Tapi saya lihat-lihat ada celah. Nah kata-kata ada celah itu diulang sama Pak Jokowi waktu dia bilang Gelora ini ada celah. Jadi kita semangat. Tapi kenapa bisa kalah, Mas? Ya logistik kurang. Karena perang kita sudah mengarah kepada bukan perang gagasan. Yang kami diskusikan sama Pak Jokowi kan perang gagasan. Ini sudah perang logistik kan kebanyakan sekarang ini. Makanya saya bilang warning kepada anggota Dewan tuh. Kalau cara menang kita gini, kira-kira nanti yang vokal di Dewan itu ya maksimal 50 orang. Sisanya 30 orang mungkin tidak akan nampak sebagai intelektual publik yang mencerdaskan gitu loh. Ini problem lain yang kita nanti pasti bahas gitu. Pemilu kita ternyata menghasilkan hasil dari perang logistik, bukan perang pertarungan pikiran. Itu fakta Ya itu faktanya begitu. Ini beliau ini dekat dengan Pak Jokowi, presiden. Jangan lupa. Tapi jangan lupa beliau lebih dekat lagi dengan sama the next president. the next presiden, Pak Prabowo. Saya mencoba menggali semuanya itu. Lebih ngeri nih, Bang. Sejak kapan dekat? Saya itu kuliah sudah menonton pidato Pak Prabowo sebagai Danjen Kopassus. Saya ingat betul itu beliau diundang di di satu tempat gitu dan beliau dengan pakaian dinasnya dia berpidato. Habis itu karena saya dekat dengan Fadlizon, ya sering ada diskusi-diskusi beliau diundang dan
beberapa kali diundang ke rumah beliau untuk berdiskusi lebih dalam begitu. Jadi ini persahabatan bisa dibilang lebih dari 30 tahun lah ya. Terus menerus saja mengikuti gagasannya. Kebetulan saya kuliah di Fakultas Ekonomi didirikan oleh Pak Mitro. Dan ada memang anomali di Fakultas Ekonomi itu. Ini fakultas didirikan oleh tokoh sosialis, tapi kemudian menjadi agak kapitalistik gitu loh. Saya sendiri condong dengan gagasan sosialisme, makanya waktu itu misalnya di situ ada mata kuliah koperasi, jarang yang ngambil tuh. Ya, pengajarnya Prof. Sriedi, menantu Bung Hatta kan. Jadi saya masuk ngambil koperasi yang hadir cuma 3 orang gitu. Tapi saya ikuti betul gitu. Nah, begitu beliau mulai menulis buku, ya kan, kemudian beliau di Kostra dan terjadi peristiwa 98, saya agak, karena kebetulan saya dekat juga dengan almarhum Pak Adi Sasono yang pada waktu itu Pak Amir Rais, saya suka diajak ketemu juga berdiskusi. Saya pernah ke Kostra dan sebagainya. Nah, jadi saya melihat ini tentara yang berpikir. Dan dia membaca dan menulis buku juga, dan bahkan menurut saya salah satu pemimpin Indonesia yang menulis pikiran-pikiran ekonomi yang sangat banyak gitu ya dalam bukunya itu, itulah beliau gitu. Dan saya merasa jalan ini adalah jalan untuk membuat Indonesia ini maju ke depan gitu secara ekonomi. Maka saya bisa bela pribadinya, saya bisa bela gagasannya gitu. Ya, makanya juga bisa. Ya kalau udah jadi presiden dan saya jadi anggota dewan mungkin ya. Kalau jadi anggota kabinet, Anak buah harus tegak lurus. enggak, kalau soal pembelaan ini saya teringat ketika di kampanye itu di mana debat kan Pres. soal kritik terhadap harta pribadi Pak Prabowo. Waktu itu kan soal tanah, gitu. Beliau ini ngomong. Ini saya kutip ya, kalau pernah mencicipi kekayaan orang yang halal, bersyukurlah. Jangan celah pribadinya. Kekayaan itu bukan aib, apalagi pernah Anda pakai. Legal dan halal lagi. Nggak etis banget sih. Terus terang aneh keberatan cara ente. Maksudnya ke Pak Anies, nggak sopan. Yang punya badan mungkin diam. Tapi yang tahu kan marah. Kira-kira yang ada di pikiran Anda, artinya kan Pak Prabowo, saya tahu juga bahwa Pak Prabowo pasti bantu Pak Anies ketika maju DKI, bukan? Saya kebetulan agak banyak tahu tentang harta-harta Pak Prabowo yang dipakai oleh orang-orang untuk berjuang gitu. Jadi ya sudahlah, kalau kita pernah dibantu agak banyak gitu, jangan dong berserang sesuatu yang kita sendiri pernah kan, kira-kira gitulah. Itu maksudnya tahu diri tadi. Ya, saya terbawa oleh suasana pemilu juga. Tapi udah lewat lah itu. Tapi maksud saya dengan Pak Prabowo itu mengikuti. Memang saya karena lebih dulu membuat partai daripada beliau kan. Saya bikin partai 98, beliau bikin partai 2006 ya. Jadi lebih dulu saya bikin partai dari beliau, dan ketika ada masalah saya dengan teman-teman di PKS, ya saya sudah punya armada gitu loh, sehingga kita konsolidasi gagasan baru di Partai Gelora itu. Kita nggak gabung dengan Gerindra tentunya karena ini sudah ada. Tapi menurut saya ke depan antara partai-partai layaklah sekarang mendiskusikan bagaimana kita mendesain sistem politik, partai politik dan kaderisasi nasional secara lebih terkonsolidasi gitu. Jangan dibiarkan kayak begini, kasihan. Dan tadi kan Bang Fahri bilang kalau soal presiden memilih menteri itu prerogatif presiden. Berarti tergantung kedekatan presiden. Sudah mulai latihan menyiapkan kemeja mungkin? Terus udah siapin kemeja nggak jadi lagi. Kayak yang kemarin itu ya. Tapi enggak, kan ini bukan Pak Jokowi. Oke, soal ini kita akan kulik lagi di segmen berikutnya. Ya, tahan dulu. Makanya pemirsa, jangan kemana-mana. Kita segera kembali lagi, tetap bersama kami dalam program Downcast. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program Downcast hanya di Nusantara TV bersama Doni The Kaiser Dan Don Bosco Selamat. Bang Don, pernah kebayang nggak jadi menteri Menkominfo? Karena saya dulu juga pernah dengar kabar, rumor nama Don Bosco itu salah satu calon masuk dalam kabinet gitu kan.
sebaiknya tanya Pak Pratik. Tanya Pak Pratik. Soal perasaan Jangan dulu. saya. Soal perasaan. Perasaan lebih enak jadi jurnalis. Karena abang jurnalis. Iya. Tapi sebagai seorang politisi kayak Oh, Bapak, iya. puncak karir politisi kan jadi menteri kan. Iya. Dan kami ini mengulik-ngulik data nih Bang Fahri. Potensi Anda masuk Data apa kabinet ini? itu cukup besar gitu kan. Ditambah lagi dengan aspek-aspek lain termasuk kedekatan dengan Pak Prabowo. Kamu mengulik data, saya mencoba nguping kiri kanan. Kira-kira gitu aja. Ini yang benar sebenarnya. Gimana itu? Ya kan seperti yang saya katakan tadi, presidensialisme kita harus dimurnikan sehingga hak prerogatif Pak Prabowo untuk memilih siapa yang akan membantu dia dalam kabinet itu adalah hak dia. Bahwa dia mengajak kita diskusi, mengajak orang-orang tertentu diskusi, check and recheck, meminta lembaga-lembaga negara yang punya potensi untuk memeriksa ini orang punya utang nggak, punya tanggungan Track record pajak nggak dan sebagainya itu kan sudah merupakan hak prerogatif. Jadi sudah merasa dicek-cek seperti itu sampai sejauh itu. Itu kalau saya jadi presiden maksudnya. Nggak mungkin calon menteri ada pinjol ya. Tetapi kalau lihat ya cerita yang saya dengar, kedekatan dengan Pak Prabowo dan kesetiaannya, Ya. lalu kemudian kontribusi dan kedekatan dengan Pak Jokowi, saya kok kalau menurut cerita orang yang ada dekat-dekat situ, ini punya kans. Iya. Karena kabinet itu atau anggota kabinet yang akan datang ada yang ditentukan oleh Pak Prabowo sendiri, tetapi ada yang Pak Prabowo itu juga harus cek sound ke Pak Jokowi gitu. Ya. Dan nama ini yang paling aman. Nama kan? ini di tempat Kiri Pak Prabowo kanan dapat, aman, gitu kan? di sana juga itu Iya. endorse. Itu yang saya dengar ya. Iya, iya. Dan saya kalau dengar sering tidak palsu-palsu gitu. Iya. Sumber yang kredibel lah ya. Yang perlu adalah kita tanya, apakah ada indikasi pendekatan-pendekatan, ngobrolan-ngobrolan yang mengarah? Kalau rapat-rapat koalisi dengan Pak Prabowo itu sudah cukup lama tidak ya, karena dan waktu di rapat-rapat koalisi itu saya terus meyakinkan teman-teman ini iklimnya berbeda, situasinya beda. Pak Prabowo nggak boleh dikendalikan oleh orang di belakang layar, termasuk oleh partai politiknya, termasuk oleh kita semua. Jadi kita boleh kalau diminta oleh beliau menyerahkan nama, mengajukan kriteria CV dan sebagainya, atau bahkan ditanya posisi dan sebagainya, silahkan itu. Tapi itu tidak boleh merupakan bargain kepada beliau. Itu adalah dalam rangka memberikan masukan kepada presiden untuk situasi ini, di pos ini siapa yang terbaik gitu. Karena itu lanjutnya begitu kan. Nah, saya kira sampai batas itu saja kita bekerjanya. Yang lain saya kira kita nggak boleh ada bargain kepada presiden. Saya mendengar memang Pak Prabowo itu susah dibargain. Ya. Saya dengar dalam sebuah pertemuan terbatas, kira-kira 2 minggu lalu, orang terdekatnya itu ngomong, Prabowo is Prabowo. Ya. Iya. Jadi itu cluenya itu. Iya. Prabowo is Prabowo. Iya. Jadi udah benar kalau Terkonfirmasi lah ya. terkonfirmasi bahwa sebaiknya juga jangan ada bargain kayak Iya, gitu. iya, iya. Ya, tapi kalau bicara soal rasa, Iya. ya kalau abang misalnya ditawari posisi anggota kabinet, Iya. rasa-rasanya paling cocok mengusulkan menteri apa? Saya bilang sama teman-teman yang suka nanya seperti ini, saya bilang tugas saya karena dulu juru bicara dan juru kampanye Pak Prabowo, Ya. tugas saya adalah mendeliver semua janji Pak Prabowo pada rakyat, dan beliau sukses memimpin bangsa kita, itu aja. Kalau mengenal Pak Prabowo, kira-kira kriteria yang paling umum atau yang paling dominan nanti ketika di kabinet itu apa? Apakah orang yang pemikir atau doers atau apa gitu? Atau dekat dulu? Saya kira Pak Prabowo itu orang tuh harus mengerti maksud baiknya ya. Karena beliau nanti waktu dilantik jadi presiden, 3 hari sebelumnya dia ulang tahun ke 73 gitu. Ya 73 ya. Dan itu artinya ada akumulasi pengalaman, pengetahuan. Beliau ini keluar dari elit tentara di Republik ini, dan dia adalah pelatihnya, gitu loh. Karirnya di militer luar biasa,
beliau ini menghabiskan masa-masa kecilnya tuh di luar negeri. Bersekolah ya di London, di Switzerland, di Hong Kong, di Malaysia dan sebagainya gitu. Jadi ilmunya tuh banyak. Jadi dia itu ilmunya banyak, kapasitasnya besar gitu. Maka yang dia harapkan dari orang yang mau membantu dia itu adalah pertama dia ngerti Pak Prabowo maunya apa. Dan yang kedua adalah dia ngerti setelah dia mengerti yang dimau Prabowo, dia yakin akan bersama Prabowo untuk mensukseskan ini. Gitu. Saya kira itu yang paling penting dari dia. Setia dong ya. Ya loyalitas saya kira sangat penting ya. Begitu kita punya, makanya saya bilang presidensialisme murnikan. Jangan ada kita nih kerja untuk yang lain, nanti repot kita. Ya, karena ini orang mengerti banget dan berpengalaman kan. Dan dia kan terbiasa melihat cara kerja dari aparatur negara, terutama aparat keamanan kan. Termasuk di dalamnya intelijen dan sebagainya. Kita nggak usah punya agenda macam-macam, kita lurus kerja karena yang dia inginkan itu baik-baik. Tapi kalau misalnya seorang Fahri Hamzah boleh mengkritik Pak Prabowo, mumpung belum dilantik jadi presiden, apa yang dikritik sekarang ini? Pak Prabowo itu menurut saya belum bisa sepenuhnya jadi politisi, karena dia terlalu jujur, ya, dan dia mengatakan apa isi hatinya. Ini kritik atau pujian? Bukan. Ini saya juga pernah dengar dari seseorang yang dekat. Jadi Pak Prabowo itu untuk beberapa hal itu lugu. Jadi dia tidak bisa sebagai politisi. Dan karena itu kadang-kadang ada yang mengkhianati dia. Padahal dia bantu. Itu sebabnya itu dia perlu loyalis. Karena orang itu jujur. Orang itu mengatakan apa yang dia pikirkan. Tapi tidak akan marah-marah kan? Ya, soal marah itu menurut saya itu soal gaya ya. Karena biasanya gitu. Orang yang jujur tuh jangan dibohongi. Orang yang jujur tuh jangan ditipu. Ya kan? Saya kira kita ini sedang mendapatkan anugerah dipimpin oleh salah satu putra bangsa terbaik. Jadi ya kalau menurut saya sih niat baik itu harus dibungkus bahwa ini baik gitu loh. Dia nggak akan korupsi, dia nggak akan macam-macam. Dia udah cukup hidupnya. Jadi karena itu menurut saya ya lebih banyak mari kita bersatu begitu ya, terutama itikat kita dulu kita satukan, nggak usah kita punya agenda-agenda yang aneh-aneh begitu ya. Kita bersama-sama ke depan, Indonesia harus melalui masa jayanya sekarang ini. Sekarang pengalaman Anda, kalau lihat karena dekat dengan Pak Jokowi, dekat dengan Pak Prabowo, orang selalu ingin sekarang atau berspekulasi tentang masa depan hubungan keduanya. Itu seperti apa perkiraan kemarin? Pak Prabowo dan Pak Jokowi saya kira ya mengalami pendalaman interaksi dan komunikasi dalam 5 tahun terakhir ini ya. Dan saya kira akhirnya antara mereka itu sudah lahir semacam bahasa tubuh yang kuat gitu. Sehingga kode-kodenya udah kuat gitu. Jadi kalau dalam perspektif pribadi saya lihat makin solid mereka. Karena itulah kita harus memanfaatkan ini dalam perspektif makro kepentingan bangsa kita untuk membangun rekonsiliasi. Jadi saya kira ada orang boleh marah kepada Pak Jokowi karena tidak mendukung calonnya, dianggap berkhianat dan sebagainya. Tapi tolong dipertimbangkan bahwa Pak Prabowo itu adalah memang calon terbaik yang kita punya sekarang dan itu jasanya Pak Jokowi membantu beliau terpilih juga. Ya sudahlah. Ego kita masing-masing, pribadi kita, kelompok kita, mari kita kalahkan oleh hadirnya pemerintahan yang lebih baik sekarang ini gitu loh. Dan itu Pak Jokowi membantu sekali. Karena itulah Pak Prabowo tidak bisa melupakan untuk terus mengajak Pak Jokowi ya untuk peran-peran penting ke depan. Sebuah negara demokrasi begitu, tidak ada presiden negara demokrasi itu nganggur. Akhirnya semua melebur menjadi armada dari presiden baru. Konflik pribadinya hilang. Itu kita harus terbiasa di negara demokrasi dan mau dewasa kayak kita sudahlah. Kalau kita sudah kalah, kita menjadi bagian dari pemimpin yang mengalahkan. Kan ada gagasan untuk membentuk sebuah kantor di mana para mantan presiden bisa menyatu di situ. Itu idenya Pak Presiden, Pak Prabowo maksud saya. Jadi kantor mantan presiden itu nanti akan diberikan, bahkan di IKN saya dengar juga akan
diletakkan tempat sehingga para pemimpinnya akan sering ketemu, gitu loh. Apakah mereka misalnya datang dengan keluarga untuk melihat suasana di KN, lalu di sela-sela itu mereka ngopi, kan asik Pak ngelihatnya itu. Negara juga jadi adem Pak. Iya. Itu yang Kita ini rindukan. kadang-kadang ya, mohon maaf aja, kita ini apa namanya angkatan reformasi. Kadang-kadang yang kita pahami dari demokrasi dan reformasi hanya konfliknya. Iya. Betul. Tapi bahwa kita itu harus bersatu setelah pertandingan, ada persandingan, lalu kita ajak bangsa ini melihat ke depan dan berhenti bertengkar. Bertengkar itu masa pemilu aja, setelah itu jangan dong. Iya. Masa bertengkarnya 5 tahun. Dan kadang-kadang yang Ada yang bawa sumber hidup. itu dia Pak. Baperan ya. Dan kadang-kadang Pak yang jelek juga dalam negara demokrasi, orang nggak tahu ya. Setelah kita bertengkar di kotak suara, setelah itu selesai, dan rakyat setelah pergi ke kotak suara, habis itu mereka kerja cari makan. Iya. Yang jadi wartawan kembali ke studionya, kembali mewawancara orang, yang jadi buruh ke pabrik, yang jadi guru terus ngajar dan sebagainya kan gitu. Iya. Yang menjadi pejabat publik, anggota dewan, awasi pemerintah. Yang menjadi eksekutif kerja dengan jujur. Karena selesai Pak, ini enggak. Iya. Ini politisi nggak selesai, rakyat diajak berkelahi 5 tahun. Waduh, Cari ini dukungan ya. Kacau negara. Tapi kita kangen loh, Bang Don. Kita kangen loh kritiknya Bang Maka saya Fahri. ketawa tidak melihat dia. Jadi berubah banget. Loh, saya ngeritik sebagai Iya. legislatif. Saya kerja Pak, dan nggak ada itu masalah. kerja, itu kritik. Kalau nanti di dewan ada anggota dewan seperti saya mengkritik Pak, nggak apa-apa. Nggak, tapi pertanyaan saya, Bang Fahri, setelah Oktober itu masih bisa nggak kita lihat kritiknya seperti dulu gitu loh? Ya saya nggak bisa lagi dong. Kan beda tempat, beda fungsi dong. Jangan kita nggak dipilih rakyat untuk ngeritik pemerintah, sok masih jago ngeritik pemerintah kayak dia yang tahu. Ini mohon maaf Bang, saya mau ngomong ya. Ada banyak fungsi dalam masyarakat kita yang mubazir. Orang-orang yang harusnya misalnya tugasnya sebagai pendidik, katakanlah kampus, pesantren, ya kan, organisasi keagamaan dan sebagainya. Kan tugas mereka ini adalah membuat rakyat kita itu menjadi cerdas, ya kan, efektif, termotivasi, kerja, rajin dan seterusnya kan begitu. Tiba-tiba ini dikonversi untuk menjadi pengkritik pemerintah. Lu padahal kita memilih anggota dewan untuk mengkritik pemerintah. Jangan dong kita yang sibuk. Lu dikasih amplop coklat setiap bulan kritik pemerintah. Lah kita ini yang cari makan hari-hari, nggak ada kekebalan, nggak ada imunitas. Disuruh ngeritik sampai ditangkap polisi kita. Lah dia enak-enak. Negara demokrasi itu begini Pak, kayak Taiwan Pak. Bapak kalau nonton TV Taiwan, berkelahi itu anggota dewan sampai saling pukul pakai kursi Pak. Dia menjalankan fungsinya. Jalankan fungsinya. Rakyatnya sibuk cari makan Pak. Ini kita anggota dewannya tidur, kita yang berkelahi. Ini kan kacau. Amplopnya dia yang terima, kita yang berkelahi. Tapi gimana rasanya sudah nggak terima amplop coklat itu? Oh ternyata amplop lebih banyak di luar sini. Lebih banyak. You know, this is new Fahri. Tapi Bang, jangan baper kalau nggak masuk kabinet. Oke? Semua Walaupun tidak masuk, tapi saya salamin dulu. Kita salaman dulu lah. Nanti anggap ini berkah. Terima kasih. Feeling kami kuat Bang. Ini selamat akhir acara kan. Iya kan. Tapi pokoknya kita doakan yang terbaik buat Bang Fahri. Bang Fahri, thank you banyak. Terima kasih. Terima kasih ya. Luar Terima biasa. kasih. Yang penting selalu sehat, selalu berbahagia. Biar nanti edisi atau episode berikutnya kita tapping Doncast di kementerian mana ya Bang ya? Yang pertama kita cari. Oh iya. Kalau dia tidak mau kita ketok TV door-door. Nusantara buka kantor di ibu kota Nusantara. Oh iya dong. Oke. Kalau dia nggak mau terima kita puterin ini rekaman ini. Oke pemirsa, kita berpisah sampai di sini. Tapi jangan lupa saksikan terus program Doncast hanya di Nusantara TV. Akhirnya, saya Doni The Kaiser. Dan saya Don Bosco Slamun. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.